Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap unsur Muspida Kabupaten Purbalingga atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kabak Kesra Purbalingga, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kepala Kantor Kementerian Agama Purbalingga, Kepala MUI Purbalingga, Dewan Masjid Indonesia dan Takmir Masjid Agung Darussalam Purbalingga, juga takmir-takmir masjid yang lainnya. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, juga para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di Pontianak, dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri acara pengajian umum di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, berbicara tentang cinta. Kemarin ada jamaah yang bertanya, Ustadz, kok judulnya noda-noda cinta, Ustadz? Kayak judul apa? Kayak judul novel katanya. Ketika kita berbicara tentang cinta, kalau boleh saya katakan, cinta itu anugerah yang terzolimi. Anugerah yang terzolimi. Anugerah dari Allah Azza wa Jalla, karunia. Cinta adalah merupakan karunia. Akan tetapi sayangnya karunia ini dizolimi oleh banyak orang. Kok bisa, Ustaz? Iya. Karena sejatinya cinta adalah sesuatu yang suci. Cinta itu merupakan suatu ibadah yang sangat mulia. Sehingga para ulama kita menyatakan bahwa cinta adalah merupakan pondasi dari ibadah. Seorang imam besar mazhab Syafi'i, Imam Al-Maqrizi, di dalam kitab beliau Tajrid Tauhid Al-Mufid, beliau mengatakan fa aslul ibadati mahabbatullah. Pondasinya ibadah itulah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah merupakan apa? Pondasi ibadah. Jadi kalau orang belum cinta kepada Allah, maka ibadahnya itu enggak ada apanya? Enggak ada pondasinya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan bahwa cinta itulah merupakan ruh, nyawanya ibadah. Jadi kalau ada orang ibadah tapi tidak dilandasi cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka seperti jasad yang tidak ada nyawanya. Berarti kayak
bangkai. Jadi jadi cinta adalah merupakan sesuatu yang luar biasa dalam agama kita. Kalau boleh dikatakan cinta adalah merupakan cahaya. Orang yang tidak punya cinta maka hidupnya akan gelap, gak ada cahaya. Cinta adalah merupakan obat. Orang yang gak punya cinta dia akan sakit-sakitan. Cinta adalah merupakan kebahagiaan. Orang yang tidak punya cinta, hidupnya tidak akan bahagia. Hidupnya akan galau, kata anak muda sekarang. Hidupnya akan suram. Hidupnya akan susah. Karena gak ada rasa cinta di hatinya. Sehingga boleh saya katakan bahwa cinta itulah merupakan suatu anugerah. Bahkan di dalam agama kita seperti yang saya katakan tadi, cinta kepada Allah merupakan pondasinya ibadah, bahkan ruhnya ibadah. Pernah enggak panjenengan merasakan beribadah, tapi beribadah dengan perasaan malas? Pernah enggak? Sering. Salat sih salat, tapi salatnya awang-awangan. Pernah? Pernah. Kenapa coba? Sekarang saya tanya, ketika Anda akan menikahi seorang wanita yang merupakan idaman Anda, dan perjalanannya jauh menuju ke rumahnya, misalnya panjenengan tinggalnya di Papua, kemudian gadis yang ingin Anda pinang tinggalnya di Sabang, bukan di Aceh, di Sabang. Kira-kira ketika kita melakukan perjalanan ke sana yang ratusan atau bahkan mungkin ribuan kilometer, berat enggak? Awang-awangan enggak? Hah? Enggak. Kenapa? Cinta. Ketika ibu-ibu mencintai anaknya yang malam itu sakit panas, sehingga sang ibu ini harus menunggui anaknya. Semalam suntuk ngantuk, tapi dia tidak mau tidur. Apakah terasa berat? Jawabannya tidak, karena cinta. Seorang anak yang menunggui ibunya di rumah sakit, karena anak tersebut, karena ibunya sakit parah dan dia sangat sayang kepada ibunya. Walaupun dia keluarkan uang sebanyak mungkin, walaupun dia harus menjual tanah, walaupun dia harus menjual mobil, akan terasa ringan. Karena apa? Cinta. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa cinta kepada Allah adalah merupakan ruhnya ibadah. Orang hadir ke pengajian seperti ini berat atau tidak? Tergantung. Kalau dia cinta ilmu akan terasa ringan. Dan kalau dia cinta, dia akan konsentrasi. Walaupun banyak suara. Walaupun banyak suara di luar, kalau misalnya dia cinta dengan ilmu, maka yang dia pikirkan adalah apa yang ada di dalam ilmu tersebut. Jadi saya katakan bahwa cinta itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, anugerah dari Allah ini dizolimi oleh banyak orang. Kenapa Ustaz? Karena kita dapatkan tidak sedikit di antara orang ketika mendengar kata cinta, maka yang muncul di kepalanya adalah cinta dengan lain jenis. Ya. Ketika dengar kata cinta, warna yang terbayang apa? Cinta. Warna yang terbayang apa? Pink. Iya kan? Warna pink. Terus gambar apa? Gambar love. Gambar waru.
Kemudian yang terbayang adalah coklat sepotong sebagai bukti cinta di hari Valentine, di hari Valentine Day, di Valentine Day. Kemudian ketika berbicara tentang cinta, yang muncul adalah maaf, seorang wanita yang rela mengorbankan kehormatannya untuk pacarnya dengan dalih cinta. Itulah kenyataan yang ada. Ketika kita berbicara tentang cinta, image yang ada di benak banyak orang adalah cinta yang sifatnya syahwat. Sehingga banyak orang yang tidak bisa membedakan antara cinta dengan syahwat. Ada seorang ulama besar namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau punya buku judulnya Raudhatul Muhibbin, yang kalau diterjemahkan kira-kira taman orang-orang yang jatuh cinta. Ada ulama nulis buku judulnya apa? Taman orang-orang yang jatuh cinta. Ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kalau nggak salah dikasih judul seperti Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta. Itu dijual di toko-toko. Siapa yang beli kira-kira? Anak-anak muda yang nggak tahu, dipikirnya wah, ini mungkin di situ ada cara merayu pacar, cara nulis surat cinta. Ternyata ketika dibuka isinya, ternyata isinya adalah ibadah cinta. Bagaimana cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ketipu dia. Ya, tapi alhamdulillah semoga itu adalah jalan hidayah menuju kepada kebenaran. Itulah kenyataannya. Ya. Jadi ketika kita berbicara cinta di zaman ini, asosiasinya adalah sesuatu yang sifatnya maaf syahwat. Ya. Sesuatu yang sifatnya hubungan dengan lain jenis. Terutama yang tidak sah, ya, dengan pacar dan seterusnya. Dan terus Ustaz, cinta itu apa? Ya. Para ulama kita mengatakan bahwa mendefinisikan cinta itu sulit sekali. Kenapa? Kata mereka, kata Imam Ibnu Qayyim dan juga oleh ulama yang lainnya, Imam Ibnu Hajar, cinta itu nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ya. Karena itu adalah merupakan perasaan yang ada di dalam hati. Makanya ada sebagian ulama mengatakan kalau cinta didefinisikan malah tambah orang paham. Jadi kalau dikasih definisi cinta, orang malah tambah nggak paham. Akan tetapi tidak ada salahnya kita bawakan beberapa contoh, ya, definisi cinta. Ya, nggak ada salahnya karena para ulama kita juga mendefinisikan. Ya, kita baca 1-2 gitu definisi supaya kita bisa sedikit memberikan gambaran tentang apa itu cinta. Asy-Syaikh As-Sa'di, seorang ulama tafsir abad ini, beliau mengatakan maknal mahabbah, arti dari cinta, ta'alluqul qalbi bil mahbub, ketergantungan hati kepada yang dicintai. Jadi kalau orang cinta, jatuh cinta, dia akan tergantung terus kepada yang dicintai. Makanya ketika makan, ingat kamu apa ingat Allah? Ketika makan ingat kamu, ketika mandi ingat kamu, ketika tidur ingat kamu. Ketergantungan hati. Ya, kalau orang cinta itu ketergantungan hatinya akan tergantung kepada yang dicintainya. Bukan hanya itu. Ya. Kata beliau, wa taqtadhi min sahibihil inkifafa amma yakrahul habib. Cinta itu akan membuat seseorang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh yang dia cintai. Jadi cinta itu akan mendorong seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh orang yang dia cintai. Misalnya sekarang seorang mudi pacaran, ya, perempuannya bilang sama pacarnya itu, ya, bahwa Mas, kalau saya itu nggak suka warna hitam, nggak suka warna hitam, maka dia akan berusaha menghindari warna yang hitam. Baju dihindari yang hitam, celana dihindari yang hitam, rambut diganti warnanya supaya enggak hitam. Jadi subhanallah, yang namanya cinta akan membuat seorang menjauhi apa yang dibenci oleh yang dia cintai, dan juga
akan membuat dia melakukan apa yang disukai oleh yang dia cintai. Misalnya pacarnya ini sukanya adalah sambal, maka mau nggak mau dia akan ikut-ikutan untuk mencintai sambal, walaupun setelah makan akan mules, ya. Sehingga setiap kencan bawa obat apa namanya? Saya nggak boleh nyebutkan nama obat di sini, nanti kita promosi. Obat perut lah intinya. Nah, subhanallah, ini pun juga definisi yang disampaikan oleh Syekh Sa'di ini juga berlaku ketika kita berbicara tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba ketika dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan berusaha menjauhi apa yang dibenci oleh Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa cinta itu ada cinta palsu, ada cinta asli. Cinta palsu itu adalah cinta yang cuma diucapkan di lisan saja, akan tetapi praktek kesehariannya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa cinta kepada Allah ada cinta palsu, yaitu ketika seorang hamba ngaku cinta kepada Allah, akan tetapi hatinya itu, perilakunya itu tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kalau cinta kepada Allah adalah puncak dari cinta, pertanyaannya, boleh enggak kita cinta kepada selain Allah? Boleh enggak cinta kepada selain Allah? Boleh. Yakin? Yakin? Loh, apa enggak syirik kalau kayak gitu? Saya tanya sekarang, panjenengan cinta enggak sama Allah? Cinta. Cinta? Cinta. Cinta ibadah bukan? Ibadah. Panjenengan cinta kepada istri, kepada suami, kepada anak atau tidak? Cinta. Berarti panjenengan cinta kepada Allah, cinta kepada anak. Syirik enggak? Syirik itu apa? Menyekutukan. Menyekutukan berarti kan menduakan. Berarti cinta kita tidak murni kepada Allah. Iya enggak? Ayo kok. Cinta kepada anak karena Allah. Apa iya? Sekarang panjenengan punya motor. Cinta enggak sama motor? Cinta. Cinta karena Allah? Hah? Kita akan faham dan bisa menjawab pertanyaan ini ketika kita memahami bahwa cinta itu bermacam-macam. Cinta itu bermacam-macam. Secara garis besar, cinta itu terbagi menjadi dua. Menjadi berapa? Dua. Secara garis besar. Yang pertama adalah cinta yang bersifat ibadah. Ini yang pertama. Cinta yang bersifat ibadah. Yang kedua adalah cinta yang bersifat tabiat. Apa tabiat? Gawan, ya, bawaan. Tabiat itu bawaan, gawan bayi. Ya. Jadi cinta terbagi menjadi dua. Yang pertama cinta yang bersifat apa tadi? Ibadah. Yang kedua cinta yang bersifat tabiat. Seperti apa Ustaz cinta yang bersifat ibadah? Cinta yang bersifat ibadah adalah cinta yang diiringi dengan satu pengagungan. Satu pengagungan. Yang kedua perendahan diri. Apa yang kedua? Perendahan diri. Yang ketiga ketaatan yang mutlak. Ini adalah cinta yang bersifat ibadah. Apa tadi? Cinta yang bersifat ibadah adalah cinta yang diiringi dengan apa? Yang pertama, pengagungan. Yang kedua, perendahan diri. Yang ketiga, ketaatan yang mutlak. Mutlak itu artinya apa? Ya kudu taat. Ya, selalu taat. Itu namanya ketaatan yang mutlak. Jadi cinta yang bersifat ibadah ini, yaitu cinta yang diiringi dengan kita mengagungkan yang kita cintai, merendahkan diri kepada yang kita cintai, dan taat secara mutlak kepada yang kita cintai,
Orang yang seperti ini berarti dia telah beribadah kepada yang dia cintai. Jadi kalau ada seorang cinta kepada sesuatu dan sesuatu itu dia agungkan, dia merendahkan diri di hadapannya dan dia patuh mutlak total kepada yang dia cintai, berarti dia telah menyembah apa yang dia cintai. Dan yang satu ini, cinta yang jenis pertama ini tidak boleh diarahkan, ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai diarahkan kepada selain Allah, maka saat itu seorang hamba terjerumus kepada perbuatan apa? Syirik. Jadi tidak semua cinta, ya, tidak semua cinta. Jadi cinta tertentu yaitu cinta yang bersifat ibadah, di mana kita mengagungkan yang kita cintai, kita agungkan Allah Azza wa Jalla, kita rendahkan diri kita kepada Allah sampai kita rela meletakkan anggota kita yang terhormat di tanah. Kapan itu? Ketika sujud. Ya. Kita sampai rela untuk meletakkan kepala kita, anggota tubuh kita yang terhormat. Bayangkan ditaruh di atas tanah. Coba kepala kita, nun sewu nih, sama teman kita diapakan? Diapakan ini? Apa sih? Ditunyuk ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesianya apa? Didorong kan kayak gini. Ditonjok. Ya enggak. Ya, intinya kayak gitulah. Ya. Jadi kepala kita dipakai tangan diginikan. Marah enggak? Marah. Ya. Kenapa? Karena itu anggota yang terhormat. Akan tetapi lihat, bagaimana kepala yang terhormat ini yang kita enggak rela untuk disentuh sama orang, mau kita letakkan di atas tanah. Demi untuk merendahkan diri kita ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah cinta yang sifatnya ibadah. Dan kaum musyrikin terjerumus kepada perbuatan syirik antara lain ketika mereka mencintai berhala-berhala mereka dengan kecintaan yang bersifat ibadah. Makanya mereka takut sekali, kualat itu takut sekali mereka. Kalau sampai ndak jamasi berhalanya. Jadi penjamasan dari dulu sudah ada. Cuman mungkin bedanya kalau di Indonesia pakai jeruk purut mungkin ya. Atau jeruk nipis, enggak tahu saya. Cuman kalau bedanya di Indonesia mungkin pakai jeruk nipis atau pakai apa. Mereka sangat takut sekali. Ya. Mereka sangat patuh sekali kepada berhalanya. Kalau sampai tidak memberikan sesaji, mereka khawatir jangan-jangan akan kualat. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan bentuk kesyirikan kaum jahiliyah saat itu kepada berhala-berhala mereka. Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Ada di antara manusia, firman Allah, ada di antara manusia yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah dan mereka mencintai sesembahan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah perbuatan syirik. Kemudian Allah menceritakan orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka kecintaan mereka kepada Allah lebih besar. Inilah jenis yang pertama, cinta yang bersifat apa tadi? Ibadah. Yang kedua, cinta yang bersifat tabiat. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa cinta yang jenis kedua adalah cinta hasil bawaan dari lahir. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia cinta dengan sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya. Dan ini macam-macam. Ya, dan ini macam-macam. Ada yang sifatnya fitrah, bawaan. Misalnya suka kepada makanan,
yang lezat, minuman. Ini kan beda-beda. Ada di antara panjenengan yang sukanya soto, sehingga segala jenis soto pernah dicoba. Ya, segala jenis soto pernah dicoba. Dimohon kepada para jamaah untuk lebih merapat ke depan lagi agar jamaah yang baru datang bisa masuk, terutama jamaah ibu-ibu. Bapak-bapak juga, monggo agak maju dikit, kasihan yang baru datang supaya bisa dapat tempat. Ibu-ibu monggo agak maju dikit. Ini contohnya cinta yang sifatnya tabiat, yaitu fitrah bawaan. Orang suka makanan yang enak. Yeah. Cuman dalam hal ini orang beda-beda. Seperti yang saya katakan, ada orang yang sukanya soto. Kalau boleh dikatakan dia itu maniak soto. Kuliner sejati soto. Dimanapun ada soto dia coba. Yeah. Sampai yang belusukan pun juga dia cari. Yeah. Tapi ada sebagian orang baru nyium bau soto sudah mual. Loh, apa yang membedakan ini sama ini? Padahal sotonya sama. Yang satu suka, yang satu enggak. Bawaan. Ya. Termasuk yang sifatnya bawaan adalah laki-laki cinta sama wanita. Wanita cinta sama laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki cinta sama laki-laki, ini bahaya ini. Ya. Ini sifatnya bawaan. Yang namanya laki-laki cinta sama wanita, wanita cinta sama laki-laki. Ini yang sifatnya bawaan. Contoh yang lain, yang sifatnya tabiat adalah cinta yang bersifat penghormatan. Contoh, anak cinta kepada siapa? Kepada orang tuanya. Kecintaannya ini diiringi dengan penghormatan, karena jasanya orang tua yang besar. Ada juga cinta yang sifatnya belas kasihan, rasa sayang. Contohnya kebalikannya tadi. Sekarang adalah cintanya orang tua kepada siapa? Kepada anaknya. Atau kita cinta kepada anak kecil. Kalau kita ngelihat, subhanallah, ngelihat anak kecil yang kelaparan, itu lebih kasihan daripada melihat orang tua yang kelaparan. Itu sudah bawaan, cinta sama anak kecil. Ada juga cinta yang sifatnya pertemanan. Jadi karena kita cinta sama teman kita karena dia satu kelas sama kita, satu sekolah sama kita, satu rekan kerja sama kita, dan seterusnya. Nah, cinta yang jenis kedua ini, yang sifatnya tabiat ini, boleh atau tidak? Boleh. Jadi cinta kepada anak, cinta kepada lain jenis, ya. Kemudian cinta kepada makanan, cinta kepada harta, ini semuanya boleh. Tapi ada aturannya. Nanti saya akan sampaikan. Apa dalil bolehnya? Dalil bolehnya cinta jenis ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat, ini kayaknya bukan Al-Baqarah kayaknya. Yang bawa Quran siapa? Ada yang bawa Quran? Coba itu Al-Baqarah ayat 14 atau Ali Imran ayat 14, coba dilihat ya. Tolong dilihatkan, nanti kasih tahu saya. Ayatnya bunyinya adalah zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Yang artinya orang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada wanita, kepada anak, kepada harta, entah itu emas, perak, ya, atau hewan ternak, ya, atau tanaman. Jadi ini sudah bawaan dari lahir, manusia itu cinta, ya. Manusia itu cinta kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, bolehnya kecintaan kepada apa yang disebutkan tadi. Surat apa? Oh iya, berarti bukan Al-Baqarah. Ali Imran 14 nggih? Iya. Berarti salah ini. Surat Ali Imran ayat berapa? Ayat 14. Jadi ini, surat ini adalah dalil, salah satu dalil yang menunjukkan bolehnya mencintai yang saya sebutkan tadi, anak, kemudian orang tua, kemudian harta, makanan, minuman, hewan ternak.
Ya. Itu termasuk yang diperbolehkan oleh agama. Tapi ada syaratnya. Walaupun kita boleh mencintai tadi yang disebutkan, syaratnya ada. Pertama, syaratnya bolehnya cinta kepada tadi yang disebutkan, boleh, tapi syaratnya satu, tidak melalaikan dari kewajiban agama. Tidak melalaikan dari kewajiban agama. Contoh, ada sebagian orang ya punya kanglenan ya. Apa? Langenan. Oh, kelangenan. Ya, punya kelangenan, macam-macam. Kelangenannya macam-macam. Ada yang kelangenannya koki, ya, koki, ikan mas koki. Ada yang kelangenannya cupang. Ada yang kelangenannya aki. Saya bawa aki tapi enggak saya pakai. Bawa nanti dikira macam-macam. Ya, ada yang kelangenannya apa? Iguana. Ya. Ada yang kelangenannya macam-macam. Ya. Kalau sampai melalaikan dari kewajiban agama enggak boleh. Contohnya, saking cintanya kepada kelangenan dia, ya, sampai dia meninggalkan sholat, terlambat sholat karena asyik sedang bermain dengan kelangenannya. Itu enggak boleh. Jadi secara asal panjenengan mau memelihara ikan koki, ikan emas koki, atau panjenengan mau memelihara cupang, mau melihara akik, loh akik kok dipelihara. Mau pakai akik enggak apa-apa. Akan tetapi tidak boleh melalaikan dari kewajiban agama. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak mendorong kepada perbuatan maksiat. Tidak mendorong kepada perbuatan maksiat. Contohnya cinta lain jenis. Wajar. Laki-laki cinta wanita wajar. Wanita cinta laki-laki wajar. Tapi kalau sampai menyeret kepada perbuatan maksiat, tidak boleh. Contohnya maksiat apa? Berdua-duaan. Boleh nggak ini? Nggak boleh, sama lain jenis. Wah Ustaz, masa pacaran nggak berdua-duaan? Justru disitulah ujiannya. Ketika seorang diberikan tabiat oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencintai lawan jenisnya, Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sama memberikan rambu-rambu. Kalau cinta kepada pasangan, ini loh syaratnya. Kalau mau betul-betul pacaran paling nikmat itu pacaran setelah nikah. Orang deg-degan. Ya. Maksudnya gimana? Ya enggak takut dicari sama Satpol PP misalnya. Digeruduk, enggak takut. Karena apa? Sah. Ya. Jadi sudah ada ijab kabul, sudah sah. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah. Ini yang ketiga. Tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah. Dan ini nanti kita akan bahas ketika kita kaji tentang noda-noda cinta. Ini yang pertama, yang penting panjenengan tahu dulu ini, tiga ini. Di antara aturannya. Yang pertama apa? Tidak melalaikan dari kewajiban agama. Yang kedua, tidak mendorong kepada maksiat. Yang ketiga, tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita perhatikan tadi, cinta ada dua. Yang pertama yang sifatnya adalah ibadah, yang kedua adalah yang sifatnya tabiat. Nah, kalau kita perhatikan antara dua ini, lebih tinggi mana? Jelas yang pertama. Cinta yang sifatnya ibadah, yang boleh hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja banyak di antara kita ini masih belum bisa merealisasikan kecintaan yang jenis pertama. Bahkan lebih banyak di antara kita lebih memperhatikan cinta yang sifatnya tabiat dibandingkan cinta yang sifatnya ibadah. Kalau kita mau buktinya, lihat obrolan kita. Ketika kita ketemu sama orang, pertama kali yang kita tanya, teman lama nggak pernah ketemu, teman lama nggak pernah ketemu. Yang kita tanya pertama, gimana kabarnya? Yang kedua, sudah nikah belum? Setelah nikah apa? Anaknya berapa? Terus pekerjaannya apa? Itu kan yang pertama kali kita tanyakan. Pernah nggak kita tanya ketemu sama teman, gimana Masya Allah ibadahnya kepada Allah? Pernah nggak?
Jujur. Pernah enggak? Karena yang mendominasi otak kita adalah cinta-cinta yang sifatnya tabiat. Padahal tadi kita sudah sampaikan bahwa cinta yang sifatnya ibadah itu lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi. Kalau lebih tinggi seharusnya hal itu lebih kita perhatikan dibandingkan yang nomor 2. Terus bagaimana Ustadz kita menumbuhkan kecintaan kepada Allah? Ini penting. Bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kecintaan kepada Allah bisa kita tumbuhkan apabila kita menyadari kecintaan Allah kepada kita. Kecintaan kepada Allah bisa kita tumbuhkan manakala kita sadar bahwa Allah itu cinta sama kita. Allah cinta sama kita enggak? Cinta. Buktinya apa? Apa buktinya Allah cinta sama kita? Satu. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Nyun sewu, agamanya yang di sini apa? Islam. Gak ada yang non muslim ya? Alhamdulillah. Islam semuanya. Ini jalan yang benar atau bukan? Jalan yang benar. Ada enggak yang beragama non Islam? Ada enggak? Ada. Dan kalau kita presentasikan satu dunia, luar biasa banyak sekali yang tidak meniti jalan yang benar ini. Akan tetapi subhanallah, dari sekian miliar manusia, bahkan mungkin dari sekian triliun manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk mendapatkan hidayah jalan yang benar. Dalam waktu yang sama, banyak orang-orang yang tidak mengetahui jalan kebenaran tersebut. Apa sih istimewanya kita mendapatkan hidayah? Kebanyakan dari kita mendapatkan hidayah karena semata-mata karunia dari Allah, bukan kita minta. Karunia dari Allah gimana? Kita lahir dari keluarga yang Muslim. Akhirnya kita pun beragama Islam. Ada yang Islamnya sejak lahir? Ada yang Islamnya bukan sejak lahir? Angkat tangan. 1. Bayangkan, dari sekian ratus yang hadir cuma 1. Sisanya adalah Islam sejak lahir. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah salah satu bukti kecintaan Allah yang pertama kepada kita. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya menunjukkan kebenaran, tapi Allah motivasi kita. Allah beri kita semangat. Dengan cara apa? Dengan cara pahala. Bahwa orang yang melakukan kebajikan 1 kali, maka akan mendapatkan pahala berapa? 10 kali. Itu minimal. Itu minimal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi kana lahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10. Bayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala motivasi kita supaya kita semangat untuk beribadah, untuk kepentingan kita. Allah kasih nih, kalau kamu baca 1 huruf dapat 10 pahala. Coba sekarang, nih, kalau misalnya kamu bekerja 1 hari akan digaji 10 hari. Semangat gak kira-kira? Semangat. Misalnya gaji sehari berapa biasanya? 50.000. Kalau kamu kerja di rumah saya, kamu akan saya gaji sehari 50 kali 10 berapa? 500.000. Mau gak? Tapi saya gak ada itu kerjaan di rumah. Saya yakin banyak yang rela untuk meninggalkan pekerjaan lamanya. Tapi sekarang saya tanyakan, kalau panjenengan baca Al-Quran 1 huruf dapat 10 pahala, mau enggak? Mau enggak?
Siapa yang sudah baca Quran tadi pagi? Sudah Ustaz, Al-Fatihah ketika sholat. Itu sih gak usah dibahas. Itu memang sudah kewajiban kita baca Quran di dalam sholat-sholat kita. Lihatlah, Allah subhanahu wa ta'ala motivasi kita. Dikasih oleh Allah, diiming-imingi pahala. Inilah kebaikan dari Allah azza wa jalla, supaya kita semangat beribadah. Kalau kita semangat beribadah, yang untung siapa? Kita sendiri. Inilah saking sayangnya Allah kepada kita. Subhanallah, gak cuma sampai 10. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah bisa dilipat gandakan sampai berapa? 700 kali lipat. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah seperti seorang yang menanam satu biji, dari satu biji itu akan tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 biji lagi. Berarti berapa? 700. Supaya apa? Supaya semangat. Ya sekarang kalau misalnya saya katakan tadi, saya silakan orang yang bekerja di rumah saya 1 hari dapat gaji 10 hari kerja. Ini bukan 10 hari kerja. Berapa? 700 hari kerja. Allahu Akbar. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Yang ketiga, di antara bukti kasih sayang Allah kepada kita adalah Allah menjanjikan ampunan untuk orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Allah menjanjikan ampunan untuk orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Manusia ini sudah diiming-imingi oleh Allah pahala. Sudah ditakut-takuti dengan dosa. Tapi tetap saja melakukan apa? Dosa. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan bagi mereka yang sudah melakukan perbuatan dosa. Walaupun dosa itu berulang-ulang. Dan Allah azza wa jal tidak akan pernah bosan untuk menunggu hambanya bertaubat. Siang malam terserah. Mau pagi diterima, mau siang diterima, mau sore diterima, mau malam diterima, mau dini hari diterima sama Allah, ditunggu sama Allah azza wa jalla. Walaupun terulang-ulang tetap akan diterima sama Allah. Beda dengan manusia. Punya pembantu? Punya enggak? Punya pembantu enggak? Punya? Enggak ada yang punya? Masya Allah ya, sama-sama saya berarti. Sekarang coba lihat para majikan yang punya pembantu. Gak usah pembantu lah, pekerja. Panjenengan punya toko, punya karyawan. Tokonya barang pecah belah. Jualan piring, jualan gelas, jualan apa dan seterusnya. Pembantu baru, tamat SD, ya karena kekurangan biaya akhirnya bantu di toko panjenengan. Hari pertama mecahin 1 gelas. Gimana? Dimaafkan enggak? Ya wajar lah, si cilik. Hari yang kedua mecahkan 1 piring. Nah, yang pertama gelas, yang kedua apa? Piring. Surah apa lah, memper lah si cilik. Hari yang ketiga mecahkan mangkok. Gimana? Masih dimaafkan enggak? Masih enggak? Masih? Besok saya suruh orang-orang pada kerja di tempat jenengan. Banyak di antara kita kalau sampai sudah 3 kali, wis ping 3 lho. Kuwi sesuai entong kok piringnya. Ini sudah 3 kali loh. Kalau sampai terulang lagi, nah lihat, kalau sampai terulang lagi out. Coba Allah pernah enggak gitu sama kita? Pernah enggak Allah gitu sama kita? Kita melakukan perbuatan dosa, kita istighfar, bertaubat, diterima sama Allah. Kita ulangi lagi, diterima sama Allah. Kita ulangi lagi, diterima sama Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bahagia dan senang ketika melihat hambanya mau bertobat kepadanya. Ini bukti yang keberapa? Bukti yang ketiga. Bukti yang keempat.
Allah Subhanahu wa ta'ala sering memberi kita nikmat tanpa kita minta. Allah Subhanahu wa ta'ala sering memberikan nikmat kepada kita tanpa kita minta. Nafas nikmat atau bukan? Nikmat. Kita butuh enggak? Butuh enggak? Butuh. Tadi pagi ada yang minta kepada Allah supaya bisa bernafas hari ini? Ada enggak? Nyun sewu, angkat tangan. Yang tadi pagi sempat berdoa, ya Allah izinkan hari ini saya bisa bernafas, angkat tangan. Enggak ada? Butuh nafas enggak? Kalau enggak dicabut loh. Bukan nakut-nakuti. Cuman ini bisa kita jadikan sebagai bahan renungan. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita izin untuk bernafas. Itu nikmat tanpa kita minta, Allah kasih. Kemudian aliran yang ada di dalam pembuluh darah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih izin untuk mengalir. Coba satu mampet, apa yang terjadi? Stroke. Cuma satu saja aliran yang mampet, stroke, apalagi yang di kepala. Pernah enggak kita pagi hari minta, ya Allah biarkanlah darah di tubuh saya mengalir. Ya Allah biarkanlah nafas ini bisa keluar dari mulut saya, dari hidung saya. Kita jarang minta itu kepada Allah Azza wa Jalla, tapi selalu Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Ini adalah 4 contoh bagaimana kasih sayang Allah kepada kita, dan masih banyak lainnya yang seharusnya ketika kita mengingat kasih sayang Allah kepada kita, maka seharusnya kita pun juga menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita berharap setelah kita menyadari kasih sayang Allah ini, setelah ini kita akan beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, bukan dengan keterpaksaan. Puasa dengan rasa yang ringan, kemudian berzakat juga dengan rasa yang ringan, bersedekah juga dengan rasa yang ringan, tidak lagi membeda-bedakan duit 100.000 di masjid dengan duit 100.000 di pasar. Pernah saya sampaikan ini ya di suatu pengajian. Duitnya sama 100.000, tapi ketika di masjid terasa besar, ketika di pasar terasa kecil. Iya apa enggak? Duit 100.000, duitnya sama. Kalau di masjid kerasane gede banget. Kalau di pasar kerasane sedikit sekali. Mau buktinya? Kotak tadi itu loh yang lewat itu loh. Yang dimasukkan berapa? Ketika masuk tangan ke kantong, yang keluar warnanya merah, rasanya gimana? Jeneng sing metu sing abang. Rasanya gede sekali. Tapi ketika di pasar, ya Allah, mong pasar kur gawa 1.000. Lihat, kur. Kenapa tidak kita balik? Ketika keluar di masjid, yang keluar merah, lah kur 1 sikih. Masukkan. Kalau kita betul-betul cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terasa ringan itu semuanya. Ya. Berpuasa terasa ringan, membaca Al-Quran terasa ringan, birrul walidain terasa ringan, meninggalkan maksiat terasa ringan. Itu kalau kita melandasi ibadah kita di atas kecintaan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Sudah. Sekarang kita memasuki tema utama kita. Jadi tadi itu baru apa? Muqaddimah. Sekarang tema utamanya adalah apa? Noda-noda cinta. Perlu difahami bahwa cinta seperti yang saya katakan tadi adalah sesuatu yang suci. Akan tetapi kesucian cinta itu telah ternoda. Ternoda oleh noda-noda yang disematkan oleh para manusia. Apa saja noda-noda tersebut? Ada noda yang paling parah, ada noda yang di bawahnya, dan ada noda yang di bawahnya lagi. Kita mulai dari noda yang paling berat di antara noda-noda cinta. Yang pertama adalah
noda yang bernama syirik cinta. Ini noda yang pertama. Apa? Syirik cinta. Apa itu Ustaz syirik cinta? Syirik cinta adalah ketika seseorang mencintai selain Allah dengan kecintaan yang sifatnya apa tadi? Ibadah. Apa itu syirik cinta? Ketika seseorang mencintai selain Allah dengan cinta yang sifatnya ibadah. Masih ingat tadi cinta sifat ibadah itu kalau diiringi dengan satu, pengagungan. Yang kedua, perendahan diri. Yang ketiga, ketaatan yang sifatnya mutlak. Hati-hati. Jadi kalau sampai seorang hamba mencintai pacarnya, ya, sampai rela melakukan apapun yang diperintahkan walaupun itu menyimpang dari ajaran agama, hati-hati. Atau bukan hanya pacar. Kadang-kadang seorang murid kepada gurunya, kepada guru spiritualnya, biasanya seperti itu. Atau kepada guru ideologinya. Dia sudah bersifat terlalu tunduk dan patuh. Apa kata guru sendiko dawuh, gak peduli benar apa salah. Hati-hati. Ya. Bisa jadi Anda sedang terjangkiti namanya syirik cinta. Dan ini dilakukan oleh sebagian kalangan yang seperti yang saya katakan, yang terlalu mengkultuskan gurunya. Saya akan bawakan beberapa perkataan oleh para tokoh-tokoh mereka yang mengatakan bagaimana seharusnya seorang murid kepada guru spiritualnya. Ada seorang yang bernama Muhammad Amin Al-Kurdi, dia mengatakan, wa minha ya'ni min adabil muridi lisyaikh. Di antara adab yang harus dilakukan seorang murid kepada gurunya, ini contoh yang salah. An la ya'taridha alaihi fima fa'alah walau kana zahiruhu haraman. Tidak boleh seorang murid protes kepada gurunya manakala melakukan sesuatu yang dia lihat itu adalah haram. Jadi kalau dia melihat gurunya melakukan sesuatu yang haram, enggak boleh apa? Protes. Nauzubillah min dzalik. Melihat gurunya misalnya minum pakai tangan kiri, enggak boleh protes. Enggak boleh protes. Atau ngelihat gurunya misalnya maaf, nauzubillah min dzalik, ya katakanlah berduaan dengan wanita yang bukan apa-apanya, enggak boleh protes. Kemudian dia mengatakan wala yaqulu lima fa'ala kadza. Dan tidak boleh seorang murid mengatakan kepada gurunya, "Kenapa engkau melakukan ini?" Tanya saja enggak boleh. Ya. Li'anna man qala li syaikhi lima la yuflih abadan. Karena kalau ada seorang murid mengatakan kepada gurunya, "Kenapa seperti ini?" maka dia tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Kalau sampai berani berkata kepada muridnya, kepada gurunya, kenapa seperti ini, maka dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Apalagi tanya dalil sama gurunya, oh kualat. Nah, kalau ustadznya menyampaikan A, kemudian tanya, nyun sewu itu dalilnya apa? Oh, gak boleh itu. Ini salah satu bentuk ketaatan yang sifatnya mutlak. Dan ini hanya boleh kita tujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan waqad tasduru minasy-syaikhi suratun madhmumatun fil zahir wa hiya mahmudatun fil batin. Kata dia alasannya kadang-kadang guru itu melakukan sesuatu yang tercela kelihatannya padahal terpuji sebenarnya. Jadi potretnya tercela padahal sebenarnya dalamnya terpuji. Itu gimana itu contohnya? Ya. Maka di sini perlu diwaspadai. Jadi kita mencintai guru kita harus, karena dia berjasa sama kita. Makanya kemarin di pengajian di mana? Di Masjid Jensut ya, di Purwokerto, kita akan berbicara tentang adab kepada siapa? Adab kepada guru. Kita harus beradab kepada guru kita. Kita menghormati guru kita,
Kita berusaha untuk membantu guru kita. Kita berusaha untuk memperhatikan dia saat menyampaikan pelajaran. Akan tetapi tidak sampai taraf seperti ini. Bahkan ada satu ungkapan yang lainnya, ya, dari salah satu tokoh mereka yang bernama Ali Wafa, dia mengatakan al-muridus shadiqu ma'a syaikhihi kal mayyiti ma'a mughassilihi. Murid yang betul-betul taat kepada gurunya adalah murid yang memposisikan dirinya seperti jenazah yang sedang dimandikan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sampai sedemikian. Jadi kalau betul-betul mau jadi murid yang benar, kata dia, kita harus seperti apa? Jenazah. Coba jenazah diwolak-walik, digosok, itu ada yang protes nggak? Protes nggak? Enggak, kalau protes lari nanti semuanya. Gak ada yang protes, mau dibalik, mau di apa, mau ditungkurepkan, perutnya mau di apa namanya ini? Mau ditekan, mau diurut, enggak protes. Nah, kata dia ini kalau kita sama guru kita harus seperti itu, enggak bisa. Ya. Enggak bisa seperti itu. Kalau memang gurunya mengajarkan sesuatu yang kurang pas, kita perlu tanyakan, akan tetapi tentunya dengan adab yang baik. Ya. Ini juga perlu kita tekankan. Kadang-kadang ada sebagian orang yang kurang sopan menegur gurunya di hadapan umum. Ini gak bagus. Atau berbicara dengan gurunya tapi dengan bahasa yang tidak sopan. Ini juga gak benar. Jadi kita juga tidak termasuk orang yang terlalu berlebihan di dalam mengagungkan guru. Juga tidak termasuk orang yang meremehkan guru. Kita berada di pertengahan. Menghormati, kalau keliru ditegur tapi dengan cara yang baik. Inilah noda yang pertama. Apa tadi? Syirik cinta. Yang kedua, noda yang kedua adalah zina cinta. Apa? Zina cinta. Memperhatikan perilaku generasi muda di zaman kita ini. Dan bukan cuma generasi muda, juga generasi tua. Supaya kita adil, ya, supaya kita adil. Itu sangat memprihatinkan. Bayangkan anak SD berzina dengan anak TK. Anak SD berzina dengan anak TK. Disoting pula. Ya. Kalau dahulu seingat saya ketika saya masih SD ya tahun 80-an sekian lah ya. Itu kalau sampai dikata-katain si fulan pacare fulanah, malunya luar biasa. Saya ingat sekali saya. Sampai kalau misalnya ditulis kan biasanya kayak gitu kan, ditulis pakai kapur gitu. Budi love Siti misalnya. Wah, jengkel itu dicari itu siapa yang nulis, ya. Kalau bisa melakukan perhitungan, ya. Mau ketemu di mana, di lapangan atau mau di mana? Ya. Tapi sekarang subhanallah, ya. Semuanya dalihnya apa? Terlanjur cinta, ya. Melakukan perzinaan dan mereka menganggap remeh. Ada yang mengatakan zina itu kan cuma kemaluan ketemu sama kemaluan, ya kayak teman ketemu sama teman lah, kira-kira seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Di zaman kita ini yang namanya zina pelan-pelan mau dilegalkan. Dan ini kadang-kadang kurang disadari oleh sebagian kalangan. Taunya loh kita cuma hanya merayakan tanggal berapa? 14 Februari ya? Ya. Hanya merayakan hari cinta masa enggak boleh? Ya. Hanya merayakan hari cinta masa enggak boleh? Valentine Day masa enggak boleh? Ya. Cinta itu kan sesuatu yang sifatnya suci. Jelas. Ngomongnya kena banget. Cinta kan fitrah, cinta kan bawaan. Ya cinta yang mana? Ya. Lihat bagaimana musuh-musuh kita berusaha untuk merusak kaum muslimin dengan bahasa-bahasa yang indah. Makanya kan namanya Valentine Day. Ya. Tidak ada merayakan Zina Day, itu tidak ada. Tapi lihat apa ujung-ujungnya. Kalau dahulu mungkin hanya sekedar memberikan bunga mawar. Nanti lama-lama coklat. Lama-lama coklat di dalamnya ada, maaf, ada kondomnya. Ya.
Lama coklat, di dalamnya ada kondomnya, dibungkus satu. Dan konon, ya, pada hari itu penjualan kondom naik, ya, jumlahnya. Siapa yang pakai? Lihat, awalnya cuma, ya, awalnya cuma hari kasih sayang, hari mengungkapkan saya sayang sama kamu, ya. Nanti lama-lama ketemuan, nanti lama-lama pegang-pegangan, lama-lama zina. Akhirnya Valentine Day nanti akan berubah menjadi hari halal zina. Begitulah setan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, Inna Allah kataba ala ibni Adam hadzahu minaz zina adraka dzalika la muhala. Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan Bani Adam itu akan melakukan perbuatan zina, tidak bisa dia hindari. Dan zina itu bukan hanya zina kemaluan. Nabi SAW mengatakan fazinal ainin nazar. Mata juga bisa berzina. Apa zinanya? Melihat. Melihat apa? Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW mengatakan wazinal lisanil mantiq. Dan lisan juga bisa berzina. Apa zinanya lisan? I love you. Yeah. Mengungkapkan rasa cinta kepada lain jenis yang tidak halal. Yeah. Wal qalbu tamanna wa tashtahi. Hati juga berzina. Hati yang akan mendorong nanti. Wal farju yusaddiqu dzalika kullahu aw yukadzibu. Dan yang akan mengeksekusi adalah kemaluan. Yang akan mengeksekusi perzinahan itu apakah lanjut atau tidak, kemaluannya. Makanya kan orang gak mungkin ketemu, ujuk-ujuk ketemu langsung apa? Zina. Masa orang ketemu di bis, ketemu, gimana kabarnya Mbak? Baik, zina yuk. Tidak ada. Kecuali kalau memang apa? Maaf ya, wanita nakal. Itu pun juga biasanya pakai basa-basi dulu. Gak mungkin. Awalnya dari mata turun ke hati. Makanya dari awal agama kita itu memotivasi umatnya untuk menjaga pandangan mata. Karena efeknya seperti itu. Ya. Jadi mata ini kita jaga. Supaya apa? Supaya nanti tidak merembet kepada yang lainnya. Ya. Mata pertama kali ketemu, kalau enggak ghaddul basar, tidak tundukkan pandangan matanya, ngelihat terus, lama-lama kedip-kedip. Nah, setelah kedip-kedip terus ya nggak langsung lah, kedip-kedip dulu, terus tukaran kartu, ya, tukaran nomor HP, setelah itu SMS-an, setelah itu janjian ketemu juga nggak langsung berzina, paling pegang-pegangan dulu, ya. Pegang-pegangan pun masih malu-malu tapi mau, ya. Kok tahu Ustaz? Nah. Alhamdulillah. Proses saya pernikahan dengan istri saya cuma 2 minggu. Jadi saya dikenalin sama kakak, teman dia kuliah, ngeliat cocok, langsung menentukan tanggal pernikahan. 2 minggu langsung, to the point aja. Ngapain lama-lama? Seperti yang saya katakan tadi, anak-anak muda, ya, pacaran paling enak itu kalau sudah nikah, ayem, tentrem. Ya, nggak takut, nggak khawatir. Seperti kata tadi, nggak takut dikejar-kejar Satpol PP. Ya, panjangan mau boncengan dengan gaya apa, mau di rumah, mau di mana, terserah. Ini halal. Ya. Makanya dari mata turun ke hati. Pertama kali ketemu pegang-pegangan, lama-lama apa? Lama-lama janjian, kemudian berzina. Akhirnya seperti itu. Makanya agama kita melakukan tindakan preventif luar biasa. Dari awal sudah di stop. Dan ini lebih mudah. Ya. Lebih ringan untuk melepaskan diri dari jeratan dibandingkan kalau sudah terlanjur masuk ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah sampai berzina, lepasnya sulit. Karena sudah ada benih yang ditanam. Lebih sulit kalau sudah seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan para wanita, saya katakan, nuhun sewu, khusus untuk para wanita, terutama anak-anak muda, wanita itu lebih dominan perasaan atau rasio? Perasaan atau rasio?
Perasaan. Makanya wanita kalau sudah dikatakan oleh laki-laki, "Dek, I love you," misalnya gitu, langsung itu terbang ke awang-awang. Padahal bisa jadi laki-laki ini bisa ngomong kayak gitu karena tadi sudah latihan di rumahnya. Sudah latihan dengan mimiknya yang kira-kira kayak kesungguhan. Nanti besoknya ketemu sama wanita lain kayak gitu lagi. Ini laki-laki apa ini? Apa? Playboy. Laki-laki yang seperti ini. Wanita kadang-kadang cuma disentuh, cuma dikatakan kayak gitu sudah langsung terbang ke awang-awang. Jangan mau seperti itu. Jadi kalaupun Anda mengatakan saya berzina dengan pasangan saya karena dasar cinta, belum tentu pasangan Anda berzina dengan Anda juga karena dasar cinta. Mungkin dia hanya ingin melampiaskan apa? Syahwatnya. Setelah Anda berisi, ya, dia lari nggak mau tanggung jawab, dia mencari korban yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yabqa shirarun nasi yataharajuna fiha taharujul humur." Di antara bentuk-bentuk tanda-tanda hari kiamat adalah ketika itu tersisa manusia-manusia yang paling buruk dan mereka itu berzina seperti keledai yang sedang kawin. Keledai kawin masuk kamar enggak? Masuk kamar enggak? Keledai kawin ya senemune. Itulah yang akan terjadi. Dan na'udzubillahi min dzalik, di negara-negara di luar sudah terjadi. Semoga enggak sampai ke Indonesia. Saya pernah diceritai sama teman-teman. Kebetulan ketika kami masih kuliah di Madinah, banyak teman-teman dari Eropa, dari Amerika, dari Rusia. Ini salah satu teman saya yang cerita dari daerah Balkan. Balkan itu ya Eropa Timur, yang Tantan itu loh ya. Cekoslavia. Pokoknya gitu-gitulah daerah yang sana. Dia cerita sama saya. Kalau orang mau berzina di negara kami, nggak lihat tempat. Kalau dia pengennya di kebun ya sudah, di taman gitu misalnya, lagi duduk berdua, kemudian tahu-tahu syahwatnya naik, ya sudah langsung di situ. Orang mau ngelihat, mau nonton, mau lewat, nggak peduli. Na'udzubillah min dzalik. Seperti apa tadi? Seperti keledai yang sedang kawin. Dan budaya seperti itu cepat atau lambat sedang berusaha untuk ditransfer ke negeri kita. Dengan berbagai cara. Dengan film, dengan sinetron, dengan internet, ya, dengan majalah, dengan buku, dengan novel, entah sifatnya kartun atau yang beneran, itu lagi berusaha semaksimal mungkin mereka usahakan untuk ditanam di negeri kita. Ya. Maka kita harus waspada dari noda yang kedua ini. Apa? Zina cinta. Yang ketiga nodanya, cinta tidak karena Allah. Cinta tidak karena Allah. Tadi pernah saya tanyakan kepada para hadirin sekalian, panjenengan cinta enggak sama Allah? Cinta enggak? Cinta. Tadi kita bahas bukti cinta Allah sama kita. Sekarang saya tanya, panjenengan mengatakan cinta sama Allah, apa buktinya? Apa buktinya kita cinta sama Allah? Para ulama kita mengatakan di antara bentuk bukti cinta seorang hamba kepada Allah, di antaranya adalah manakala kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan menyayangi siapa yang disayangi oleh Allah. Itu di antara bukti cinta. Di antara bukti cinta seorang hamba kepada Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Ibadah. Salat. Kalau kita cinta salat, berarti kita serius cinta sama Allah.
Kalau kita cinta zakat, kita serius cinta kepada Allah. Kalau kita cinta baca Al-Quran, kita serius cinta kepada Allah. Kalau kita cinta zikir, berarti kita serius cinta kepada Allah. Kalau kita cinta amar ma'ruf nahi mungkar, berarti kita serius cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan menyayangi siapa yang disayangi oleh Allah. Siapa yang disayangi oleh Allah? Kaum mukminin. Kaum mukminin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kaum mukminin. Maka kalau kita memang betul-betul cinta kepada Allah, kita harus mencintai kaum mukminin. Karena Allah mencintai mereka. Inilah yang dikatakan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya banyak di antara hadirin sekalian yang sering mendengarkan sabda Nabi SAW. Dan ini akan dibahas nanti di pengajian di bulan Ramadan oleh Ustaz Zaid. Apa judulnya? Manusia istimewa di padang mahsyar. Hadis Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Pada hari itu tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Di antara 7 golongan tersebut, Nabi SAW bersabda, rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi supaya kita betul-betul mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, kita berusaha mencintai orang lain karena Allah. Apa maksudnya Ustaz? Mencintai orang lain karena Allah maksudnya adalah kita cinta kepada fulan karena fulan taat kepada Allah. Karena fulan rajin ibadah maka kita cintai. Karena fulan rajin puasa maka kita cintai. Karena fulan rajin ngaji maka kita cintai. Itulah cinta karena Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan manusia cintanya karena apa? Karena dunia. Ya, karena dunia. Kenapa kok kamu dekat-dekat sama dia? Ya iyalah, wong dia itu orang kaya, setiap hari bisa nraktir. Dia kan enggak sholat, ya enggak apa-apa, yang penting kan nraktir. Kamu kok enggak dekat sama dia? Enggak pernah nraktir kok. Dia orangnya miskin, kan rajin sholat. Ya ngapain sholat? Ya sholat, enggak pernah nraktir kok. Lihat. Cintanya diukur dengan dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dekat-dekat dengan orang kaya pun sama seperti itu. Ya. Dekat-dekat sama orang yang cantik, ya, sama laki-laki yang ganteng juga seperti itu. Ya, mencintai, kenapa kamu dekat? Ya iyalah, wajahnya kayak artis. Kalau saya jalan sama dia kan, ya pede lah jalan sama dia. Loh kan enggak dekat sama dia, sama yang satunya itu. Loh wajah kayak gitu kok. Masa jalan sama dia, nanti malu tau saya. Padahal dianya juga mirip kayak dia. Tapi dia merasa kalau jalan sama orang ganteng tuh kayak apa ya? Dikiranya kayak ketularan gantengnya, padahal dulu akan kelihatan jeleknya padahal sebenarnya. Itu orang subhanallah kadang-kadang nggak mikir gitu ya. Kalau jalan sama-sama yang nggak ganteng itu kan jadi nggak kelihatan apanya? Nggak kelihatan jeleknya karena sama-sama jelek gitu. Ini jalannya sama yang ganteng-ganteng terus. Cintanya kenapa? Karena dia ganteng. Dia kan gak sholat. Ya apa-apa. Ya. Cintanya bukan karena Allah. Tapi karena sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya. Kalau seorang hamba membangun cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah azza wa jal. Dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan orang yang seperti ini akan mencapai kesempurnaan iman. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya dinilai hasan oleh sebagian ulama. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba lillahi, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, membenci karena Allah. Membenci karena Allah bagaimana Ustaz? Kita membenci seseorang karena dia tidak taat kepada Allah. Itulah namanya membenci karena Allah. Kenapa kamu benci dia? Dia enggak sholat. Loh, dia kan kakak kamu, enggak apa-apa. Ada sebagian orang ya enggak peduli ya, dan inilah yang benar. Membenci karena dia tidak taat kepada Allah sekalipun dia orang terdekat kita.
Ya. Kita benci dia karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu benci dia? Karena dia enggak mau bayar zakat, karena dia enggak mau ngaji. Kita benci. Kita benci perbuatan buruknya. Walaupun kita berusaha untuk mengajak dia ke jalan yang benar, tetap itu. Membenci karena Allah. Wa a'ta lillah, memberi karena Allah. Ya. Infak karena Allah, membantu orang karena Allah. Wa mana'a lillah, dan juga menahan pemberian karena Allah juga. Tidak memberi juga karena Allah, karena tahu kalau saya kasih ini nanti akan digunakan duitnya untuk berbuat maksiat. Maka saya enggak kasih, saya tahan pemberian itu. Barang siapa yang melakukan hal-hal ini, kata Nabi SAW, faqad istakmalal iman, sungguh dia telah sempurna imannya. Jadi iman itu bukan hanya diukur dari sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya sudah kopang kaping. Bukan hanya diukur dari situ, tapi diukur apakah dia membenci siapa yang dibenci oleh Allah, mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Ada sebagian orang lebih akrab dengan orang-orang kafir dibandingkan dengan orang yang beriman. Ya. Kalau orang betul-betul cinta kepada Allah, maka dia akan mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan membenci siapa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Yang terakhir, ya, noda cinta yang terakhir adalah menomorduakan kecintaan kepada Allah. Menomorduakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menomorduakan bagaimana? Maksudnya ya tidak menomorsatukan. Menomorduakan maksudnya tidak menomorsatukan. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa boleh kita cinta kepada selain Allah, akan tetapi jangan sampai melalaikan kecintaan kepada Allah, mengalahkan kecintaan kepada Allah. Kalau menomorduakan berarti kecintaan dia kepada selain Allah lebih besar dibandingkan kecintaan kepada Allah. Dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan ya dengan keras di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 24. Ya. Surat At-Taubah ayat 24. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, apabila orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, kekayaan kalian, perniagaan kalian, rumah kalian lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, juga berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah menimpakan azab kepada kalian. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada orang tua tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada istri tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada anak tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada harta tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada tempat tinggal tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa kita itu sudah menomorsatukan cinta kepada Allah? Buktinya mana Ustaz? Buktinya kalau ada dua kepentingan, satunya kepentingan Allah, satunya kepentingan dunia. Kepentingan dunia ini kita kalahkan. Itu buktinya kalau kita betul-betul menomorsatukan cinta kepada Allah. Contoh, pekerjaan mengharuskan menyelesaikan rapat, tapi di masjid sudah dikumandangkan azan. Mana yang kita dahulukan? Mana yang kita dahulukan? Biasanya yang keluar kata-kata apa? Tanggung. Ya enggak? Berarti kita masih menomorduakan cinta kepada Allah. Contohnya gampang sekali, enggak usah jauh-jauh. Pekerjaan yang ada di hadapan kita. Ya. Kalau kita masih terbiasa seperti itu,
Ya, berarti kita masih menomorsatukan pekerjaan. Ada sebagian orang menomorsatukan sawah. Ya, menomorsatukan sawah. Karena sekarang sudah mulai menguning padinya, maka padinya atau sawahnya harus selalu ditunggu. Ya, pakai macam-macam, klotak. Ada orang-orang, macam-macam lah gimana caranya. Dikumandangkan suara azan. Gimana? Wah, nek ditinggal ya pari nentong. Kira-kira mungkin nggak padinya habis kalau ditinggal sholat 10 menit gitu. Habis nggak kira-kira? Ya Allah, masa sih nggak yakin sama janjinya Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar dan akan memberi rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Masa sih kita nggak yakin kalau burung itu ciptaannya Allah? Allah bisa nggak melarang burung untuk hinggap kepada kita selama kita sholat? Bisa nggak? Sangat bisa. Seperti yang pernah kita sampaikan pada pengajian tafsir bahwa makhluk-makhluk tersebut adalah mereka hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya 10 menit burung itu disuruh stop. Ya, ini sawah ini jangan didatangi. Ini orangnya lagi sholat. Kalau mau datang tuh. Sawahnya orang yang nggak pernah sholat. Mau ditunggu pakai orang-orangan 10. Kalau burungnya sudah diperintahkan oleh Allah untuk tidak takut, ya burungnya tidak akan takut. Coba saya tanya, yang punya sawah. Ada yang punya sawah? Ada, ya banyak mungkin. Ada nggak panjangnya klotak burungnya nggak terbang? Ada nggak? Banyak. Ya. Sampai bingung ini pakai cara apa lagi? Nah, sudah klotak, diganti apa coba? Hah? Kentongan. Sudah bingung, mau pasang sirine? Nanti dikira ada ada apa nanti? Masa mau dipasang apa lagi coba? Ya bukannya kita nggak boleh usaha, boleh. Akan tetapi jangan lupa bahwa yang mengatur burung itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sholat tinggalkan. Tawakal sama Allah Azza wa Jalla. Serahkan itu semuanya sama Allah. Ya. Kalaupun ternyata panjenengan pergi ke masjid, ada 1, 2, 3 burung yang nekat tetap di situ saja, ya anggaplah sedekah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ma min muslimin yaghrisu gharsan, au yazra'u zar'an, fayakulu minhu tayrun, au insanun, au bahimatun. Andaikan seorang muslim menanam sebuah pohon atau menanam tanaman, kemudian buahnya itu dimakan oleh burung. Lihat, Nabi mengatakan secara spesifik apa? Burung. Termasuk di dalamnya codot. Karena codot juga burung. Codot itu burung bukan? Ya spesies kan? Masa sih codot spesies apa kalau bukan burung? Ya burung kan? Fayakulu minu tayrun, dimakan oleh burung, au insanun atau manusia, au bahimatun atau binatang ternak, illa kana lahu bihi sadaqah, melainkan itu akan ditulis sebagai pahala sedekah. Ada sebagian orang di zaman ini mangganya, belimbingnya dimakan sama codot malam-malam, jengkelnya paginya luar biasa. Ya mas, apa yang gani siar pentong kabeh? Ya, gak apa-apa, ikhlaskan saja, dimakan sama dia. Makanya para bapak-bapak kita dahulu itu mereka rajin untuk menanam apa? Pohon. Walaupun mereka tidak memakan. Coba sekarang buah duku yang kita makan, duren yang kita makan, yang nanam siapa? Kita? Enggak. Yang nanam siapa? Orang tua kita. Orang tua kita tidak makan, tapi mereka dapat pahalanya enggak? Dapat. Selama pohon yang beliau tanam masih kita makan buahnya, maka beliau akan mendapatkan pahala. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau dari pohon itu yang sudah tua ratusan tahun tumbang,
Kemudian ada benih di bawahnya karena di bawah codot tadi itu. Kemudian tumbuh lagi di tempat lain. Dari pohon itu kalau ada yang makan, yang menanam pertama akan dapat pahalanya. Coba bayangkan, kita berterima kasih sama codot itu. Loh, dia kan bawa kemana-mana coba. Codot itu kadang-kadang ngambilnya di mana? Di Kedung Wuluh. Terus terbangnya kemana? Kemana? Terbangnya ke Gembong misalnya, ke sana. Terbangnya kemana lagi? Di sana tumbuh lagi. Itu pahalanya buat yang pertama. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Makanya jangan pelit-pelit nanam pohon. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, andaikan besok hari kiamat, kamu punya benih di tangan kamu, tanam. Padahal kita tahu besok apa? Kiamat. Nah sekarang kita tahu nggak besok kiamat? Nggak tahu. Apalagi kalau kita nggak tahu gitu maksudnya. Kalau sampai kita tahu besok kiamat, kita di tangan kita ada pohon, ada tunas, ada benih, tanam. Ya. Ini adalah yang keempat, menomorduakan cinta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa noda-noda cinta yang bisa mengotori cinta kita. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya, kertasnya bisa dikumpulkan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Ustadz tentang laki-laki dan perempuan yang saling SMS-an padahal tidak ada hubungan yang sah? Itu hukumnya bagaimana? Hukumnya tergantung isi SMS-nya apa. Tergantung isi SMS-nya apa. Kalau isi SMS-nya seorang pegawai tanya kepada teman satu kerja rekan, Mas, besok rapatnya jam berapa? Nah, kalau seperti itu ya tidak apa-apa. Ya. Atau teman tanya kepada temannya, sama-sama sekolah, sama-sama siswa tanya PR-nya dari halaman berapa ke berapa. Ya tidak apa-apa. Tapi, ada tapinya. Setelah SMS itu dikirim, ada enggak SMS berikutnya? Ya. Misalnya tanya pertama, PR-nya halaman berapa sampai berapa? Dijawab, halaman sekian sampai sekian. Dibalas lagi, terima kasih ya, I miss you. Nah, yang kedua ini yang bermasalah. Ini yang kedua yang bermasalah. Makanya tergantung isinya, SMS-nya apa. Kalau SMS-nya biasa, hanya sekedar tanya tentang sesuatu yang harus ditanyakan, maka tidak apa-apa. Tapi kalau isinya sesuatu yang tidak ada gunanya, sekedar tanya, lagi ngapain? Nah, itu nggak perlu. Itu enggak perlu. Karena biasanya itu adalah awal yang akan diiringi dengan rentetan SMS berikutnya yang enggak genah, yang enggak jelas. Malam-malam jam 9 tanya, enggak ada apa-apa, lagi ngapain ya. Atau bahkan kadang-kadang, maaf ini, setan ini pinter. Ya. Kalau antara anak muda-mudi tanyanya lagi ngapain, lagi apa dan seterusnya. Sesuatu yang sudah mandi belum, gitu-gitu. Tapi kalau sesama aktivis dakwah, kadang-kadang modelnya lain. Sudah tahajud apa belum? Kelihatannya kan kayak Islami banget ya. Hari ini sudah baca Quran belum? Kelihatannya Islami. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa pertanyaan itu tidak ditanyakan kepada orang tuanya yang ada di rumahnya yang belum sholat? Kenapa jauh-jauh SMS kepada temannya ya untuk menanyakan sholat, sedangkan orang tuanya di rumah belum sholat, adiknya belum baca Quran, ya, mbahnya nggak ditanyain. Ya. Ini kan aneh. Makanya hati-hati. Setan itu tipu dayanya apa? Tipu dayanya halus.
Ya, tanpa disadari ternyata itu adalah pintu awal untuk terjumus kepada perbuatan zina. Ustadz, apabila orang tua melarang saya untuk menuntut ilmu agama dan saya menuruti atau taat kepada orang tua, apakah saya termasuk menomorduakan cinta kepada Allah? Tergantung ilmunya apa. Tergantung ilmunya apa dan alasan orang tua apa. Kalau ilmu itu sifatnya adalah ilmu yang fardu ain, harus dipelajari, maka tidak boleh mentaati orang tua dalam perintah itu. Contoh ilmu cara sholat yang benar, ilmu akidah yang benar. Ya. Jadi kalau ilmu yang sifatnya fardu ain, wajib, maka tidak boleh kita mentaati orang tua. Akan tetapi di sini perlu kita ini bersiasat di dalam menyampaikan alasan kepada orang tua. Dan perlu adanya tarik ulur. Alhamdulillah sekarang sarana banyak. Jadi kalau memang orang tua belum membolehkan untuk menghadiri pengajian, Anda bisa pakai sarana yang lain. Bisa pakai buku, bisa pakai radio, bisa pakai MP3, ya, bisa pakai televisi dakwah, banyak. Artinya kita harus pintar-pintar untuk membawa diri dan juga sekaligus mendoakan orang tua supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana cara menyikapi sikap istri yang menyuruh saya untuk mencukur jenggot? Saya sudah berusaha menjelaskan dengan baik, akan tetapi istri membantah dengan perkataan biar dosanya saya yang nanggung. Subhanallah. Masya Allah, ini berarti sudah kekurangan dosa ini. Ya tentunya dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Ya, laki-laki itu pemimpin bagi keluarganya. Maka Anda harus punya prinsip, Tapi mungkin kurang rapi. Makanya ya kalau yang punya jenggot ya, usahakan yang rapi ya, disisir gitu ya. Ya, dirapikan, maksudnya dirapikan, disisir ya. Sehingga kalau perlu dikasih apa? Dikasih minyak rambut. Itu ada itu. Pada zaman dahulu ya, para sahabat kita atau Nabi kita Muhammad SAW pun juga kadang-kadang seperti itu ya, memakai minyak ya, sehingga kelihatan apa? Kelihatan rapi. Dan tentunya perlu diberikan penyadaran kepada istri bahwa ini adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita akan cinta sama Rasul. Kalau betul kita mengidolakan Rasul, ya kita berusaha untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, mending nikah dulu atau melunasi hutang dulu? Tergantung ya. Apakah Anda ini sudah kepepet untuk nikah atau tidak? Ya, kepepet itu maksudnya kalau tidak nikah takut terjumus perbuatan zina. Kalau sudah seperti itu ya sebaiknya nikah dulu sambil berusaha untuk melunasi apa? Hutang. Ini maaf, ini pertanyaan yang Ustadz, bolehkah kita dalam hati merasa senang apabila telah selesai melakukan amal ibadah kebaikan? Caranya agar tidak riya atau sum'ah. Loh, boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bidzalika falyafrahu." Ya, hendaklah mereka berbahagia dengan itu. Ya. Jadi berbahagia dengan ibadah tidak apa-apa. Beda antara riya. Kalau riya itu kan apa? Pamer. Jadi beribadah dengan maksud untuk memamerkan itu kepada orang lain. Kalau kita senang di dalam hati kita, senang karena sudah menjalankan ibadah, tidak apa-apa. Ya. Bahkan orang-orang yang melakukan ibadah, dia akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan di dalam hatinya. Dan itu adalah salah satu tanda kelezatannya iman. Orang merasa senang, bahagia, tenang, itu tanda orang sudah merasakan manisnya iman. Jadi tidak apa-apa insya Allah. Yang penting tidak mengarah kepada kesombongan.
Benarkah jabatan atau pengurus bisa digunakan untuk kebaikan karena punya power untuk memutuskan? Ya iyalah. Ya. Makanya di dalam agama kita, jabatan, menduduki jabatan itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah mengejar apa? Jabatan. Ketika jabatan itu datang kepada kita, kita mendapatkan amanah, kemudian kita gunakan untuk kebaikan, itu bagus sekali. Makanya salah satu di antara yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, 7 golongan, salah satunya imamun adilun, pemimpin yang apa? Yang adil. Karena digunakan untuk kebaikan. Yang keliru, satu, kalau dia ngejar jabatan, setelah dapat jabatan itu dia salah gunakan. Itu yang tidak boleh. Bagaimana sikap kita kepada orang kafir, padahal dia adalah relasi bisnis kita? Secara duniawi tidak apa-apa. Berbuat baik sama mereka tidak apa-apa. Senyum sama mereka secara duniawi. Ya, secara duniawi. Kita tepat janji, itu bahkan diperintahkan. Kita jujur, bersikap adil, tepat waktu bayar utang. Nah, itu diperintahkan. Bukan hanya kepada mukmin, kepada orang kafir pun kita diperintahkan. Akan tetapi kebaikan kita secara lahiriah tidak boleh melunturkan kebencian kita terhadap kesyirikan yang dia lakukan. Ini yang harus diingat. Saya punya calon suami, nikah 2 atau 3 tahun lagi. Dia meminta berzina dengan alasan sudah jelas akan menikah. Saya tidak mau karena takut kepada Allah. Akhirnya calon suami memutuskan saya. Mohon masukan dan nasihat supaya bisa melupakan dia dan membenci dia. Alhamdulillah panjenengan memutuskan. Ya, justru ketika calon suami memutuskan Anda, itu adalah tanda kebaikan. Kalau sampai Anda mengikuti keinginan suami untuk berzina, runtuhlah kebaikan Anda dunia dan di akhirat. Makanya alhamdulillah dia memutuskan. Dan Anda seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa lelaki itu bukanlah tipe lelaki yang baik. Kalau dia lelaki yang baik, niscaya dia gak akan mengajak berzina. Ya, apalagi dia faham agama. Maka bagaimana supaya hati bisa tenang, ya, supaya hati bisa tenang dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan meyakini bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik. Jadi Anda tidak jadi nikah sama dia, itulah yang terbaik. Dan saya yakin ketika Anda tinggalkan itu karena Allah, Anda tinggalkan laki-laki itu karena Allah, saya yakin Allah akan memberi ganti yang lebih baik lagi. Cepat atau lambat. Rasulullah SAW berjanji, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan beri ganti yang lebih baik dari yang dia tinggalkan tersebut. Saya yakin Anda akan mendapatkan calon suami yang lebih baik daripada calon yang lama, insya Allah. Ustadz, bagaimana caranya agar lebih bisa menomorsatukan Allah karena saya belum bisa menghindari kemalasan? Tadi dengan mengingat bagaimana potret-potret kecintaan Allah kepada kita, ya. Membayangkan kecintaan Allah, kasih sayang Allah kepada kita, sambil juga berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Yang artinya Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku minta kepadamu agar aku bisa cinta kepadamu. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku minta supaya aku bisa cinta kepadamu. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba amalin yuqarribuni ilaik.
Au yuqarribuni ila hubbik. Dan aku minta kepadamu ya Allah agar aku mencintai amalan yang engkau cintai. Ya. Jadi intinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengingat apa yang tadi sudah kita sampaikan. Apabila ada acara walimah, saya sebagai pengantin harus terus menemui tamu. Tapi waktu sholat sudah masuk, sholat dulu atau menunda sholat. Pertama, kalau bisa bikin acara-acara itu jangan mepet waktu sholat. Ada sebagian orang sudah tahu tamunya banyak, mulainya jam 11. Mulainya jam 11. Ya wajar kalau nabrak waktu sholat. Ya, kalau nggak pengen nabrak waktu sholat, bikin acara pagi-pagi yang asik. Kalau sudah dibikin acara pagi-pagi ternyata masih saja ada tamu yang berdatangan, minta izin dengan cara yang baik. Minta izin dengan cara yang baik yang tidak menyinggung perasaannya. Insya Allah pahamlah. Ya, maaf non sewu, saya mau sholat dulu. Bahkan mungkin nanti tamunya akan ikut sholat. Perlu ada keberanian seperti ini. Ya. Kadang-kadang ada sebagian orang, bukan hanya ketika pernikahan, ketika hari-hari biasa kedatangan tamu waktu sholat nggak enak untuk minta izin. Ini harus kita perbaiki. Ya. Sering saya ketika kedatangan tamu waktu azan, bahkan kadang-kadang datangnya ketika azan, saya katakan maaf, saya mau sholat dulu. Malah dia nanya masjidnya di mana. Akhirnya dia malah ikut apa? Ikut sholat, dapat pahala kita. Jadi ini perlu ada keberanian tapi dengan cara yang baik. Dan tentunya ini yang nikah-nikah ini make up-nya jangan terlalu tebal. Jadi ketika wudu itu nanti enggak kesulitan. Ya, ada sebagian orang tebelnya nanti ya sesenti ya enggak lah. Ya, tapi ya sampai tebal banget gitu loh. Kalau mau wudu itu sulit. Enggak usah gitu-gitulah, enggak usah terlalu berlebihan, ya. Jadi make up biasa saja, ketika wudu gampang nanti, ya. Jadi enggak mengganggu waktu atau persiapan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya seorang istri yang tidak dicintai suami dan suami selalu mengatakan ingin bercerai. Apa yang harus saya lakukan dan apakah ucapan suami sudah jatuh talak? Mohon nasihat dan solusi. Pertama, kalau masalah sudah jatuh talak atau belum, bukan saya yang memutuskan. Yang memutuskan adalah pihak yang berwenang, pengadilan agama. Sebelumnya konsultasi dengan kantor urusan agama, ya. Tapi kalau misalnya suami Anda seperti itu, pertama Anda tanya, kenapa tidak cinta? Kenapa tidak cinta? Alasannya apa? Kalau alasannya syar'i, Anda perbaiki apa yang dia tidak sukai dari kita. Oh, saya nggak suka karena kamu gini-gini, diperbaiki. Kalau memang sudah diperbaiki semaksimal mungkin, sudah ditahan, nggak bisa juga, ya solusi terakhir adalah perceraian. Di dalam agama kita perceraian itu diperbolehkan, tapi sebagai solusi terakhir, seperti amputasi. Kapan dilakukan amputasi? Kalau memang sudah gak mungkin lagi bersambung. Kalau bersambung malah tambah merusak anggota tubuh yang lainnya. Ya. Kalau seperti itu maka tidak apa-apa. Akan tetapi kalau memang masih bisa dipertahankan, lebih baik dipertahankan. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan noda-noda cinta yang sudah pernah tertanam di hati? Zina cinta. Padahal dia sudah bertaubat, namun rasa melupakan terasa sulit. Mohon penjelasan dan nasihatnya. Gini ya, sesuatu yang sudah terlanjur itu memang sulit. Ya, contohnya kayak kertas. Nah, kertas ini kan masih apa ya? Masih lumayan mulus. Tapi ketika sudah terlanjur
sudah terlanjur diremas-remas. Ini maaf, ini yang ngirim kertas ini, saya nggak bermaksud apa-apa. Sudah terlanjur seperti ini, untuk mengembalikan seperti semula itu kan sulit. Iya enggak? Kalaupun kita setrika, kemudian kita elus-elus, tetap ada apanya? Tetap ada bekasnya. Bagaimana caranya, Ustaz? Caranya kertas ini dibuang. Ambil kertas baru. Paham maksudnya? Maksudnya adalah kemarin kita melakukan perzinaan cinta. Sekarang itu tinggalkan semuanya. Rubahlah aktivitas Anda menjadi aktivitas yang positif. Kalau kemarin SMS-an, kemudian ketemuan dengan orang-orang yang mengajak kepada perbuatan zina cinta tadi, sekarang rubahlah lingkungan. Rubahlah pertemanan. Kalau selama ini punya grup yang isinya cuma bau-bau gitu, copot, resign dari grup tersebut. Left, tinggalkan grup tersebut. Ganti grup yang baru. Cari komunitas yang baru yang mendukung kepada ketaatan kepada Allah. Buku-buku yang mendorong kepada sesuatu itu, novel dan seterusnya yang enggak bagus, tinggalkan. Rubah dengan buku-buku kisah-kisah agama. Majalah yang biasanya kita lihat adalah majalah-majalah yang isinya cuma seperti itu saja, rubah semuanya, ganti dengan majalah yang berbau agama, yang sifatnya positif. Ya. Kemudian radio yang kita dengarkan, TV yang kita lihat, ya. Kalau isinya hanya seperti itu, yang mengajak kepada zina cinta tadi itu, tinggalkan, ganti. Intinya buka lembaran baru, buang lembaran yang lama. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa orang yang mencintai Allah dan membenci karena Allah. Bagaimana jika orang tua dan keluarga tidak menjalankan sholat, puasa, Ramadan, padahal mereka Islam? Apakah kita harus membenci mereka? Apa yang harus saya lakukan? Karena sering dinasehati tapi juga belum mau sholat dan puasa. Bencilah perbuatannya. Akan tetapi sayangilah beliau sebagai orang tua. Bentuk sayang Anda kepada orang tua salah satunya adalah dengan berusaha menyampaikan nasihat secara baik dan mendoakan beliau. Jangankan orang tua yang masih beragama Islam, orang tua yang kafir saja itu kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka secara lahiriah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Seandainya orang tua kalian memaksa kalian untuk berbuat syirik, jangan kalian taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi tetaplah berinteraksi dengan baik kepada keduanya. Jadi tetap kita menyayangi beliau sebagai orang tua. Akan tetapi kita membenci perbuatan beliau meninggalkan sholat dan puasa Ramadan. Kecintaan kita kepada beliau mendorong kita untuk terus menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Dengan lisan sudah, dengan tulisan. Dengan tulisan sudah, dengan radio. Dengan radio sudah. Setiap cara yang bisa dilakukan, lakukan. Sambil diiringi dengan doa, semoga beliau mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Minta diulang, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya. Kira-kira seperti itu. Saya redaksinya seingatnya saya seperti itu. Yang artinya Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kecintaan kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu. Ya. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, mencintai amalan yang bisa mendekatkanku kepada kecintaanmu. Itu kira-kira seperti itu.
Ustadz, apakah makanan yang tumbuh dari pohon merupakan sedekah atau pahala, sedangkan orang tersebut atau pemilik pohon tidak ikhlas? Ya eman-eman temen ya. Kalau tidak ikhlas terus apa akan balik? Apakah akan kembali lagi buahnya? Ya sayang sekali. Dikhawatirkan kalau seperti itu, ya dikhawatirkan akan mengurangi atau bahkan mungkin bisa tidak mendapatkan pahala. Ya, tidak mendapatkan pahala, maka sungguh amat disayangkan. Maaf sebelumnya Ustadz, saya mau tanya, apakah termasuk zina mata apabila seorang perempuan memandang wajah seorang ustadz yang sedang memberikan ceramah? Sudah dibikin jauh. Begini ya. Para ulama kita menjelaskan tentang hukum nonton TV. Yang ditonton adalah apa? Ceramah. Boleh atau tidak? Para ulama kita menjelaskan, seandainya melihatnya itu bukan karena syahwat, bukan karena apa? Syahwat, sekedar melihat saja, ya, maka tidak apa-apa. Akan tetapi kalau misalnya melihatnya itu sambil, ya Allah, ustadz deneng, itu enggak boleh. Itu tidak boleh. Makanya sengaja kalau saya bikin pengajian, sebenarnya kalau bisa itu ibu-ibunya yang di mana? Yang di belakang. Mungkin ada yang mengatakan, iya ibunya bisa dijaga, belum tentu ustadznya. Jadi ada sebagian orang mengatakan, Ustadz, insya Allah kami nggak gitu Ustadz. Insya Allah kami melihat Ustadz bukan karena syahwat. Iya, ibunya kayak gitu, ustadznya. Emang ustadz itu nggak punya perasaan apa-apa? Jadi dikiranya ustadz itu nggak tertarik gitu, tertarik. Ya. Makanya sengaja dibikin ibu-ibunya di belakang, ya, bapak-bapaknya di depan. Itu upaya untuk mengurangi peluang tadi yang tadi disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Semenjak ada isu ISIS, ada istilah kisos. Ustadz, kisos itu menurut Islam yang benar seperti apa? Bukan sejak ada isu ISIS. Kisos itu dalam Al-Quran sudah ada. Sebelum ada ISIS. Ya. Kisos itu adalah memberikan balasan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Membunuh, maka hukumannya apa? Dibunuh. Itu dalam Al-Quran ada. Al-Quran itu sudah ada sebelum ada ISIS. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya kisos, di dalam hukuman kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Jadi kisos itu akan menyebabkan kehidupan, bukan kematian. Kok bisa Ustaz? Bukankah yang dikisos itu akan mati? Iya, akan tetapi dengan satu yang dibunuh itu akan ada kehidupan yang banyak. Orang jadi kapok. Ya. Tapi kalau misalnya orang yang membunuh ditahan 2 tahun, nanti dapat remisi setahun, setelah itu dapat keringanan lagi. Ya. Apa kira-kira kapok? Kemudian di penjara ketemu sama orang yang lebih pintar cara bunuhnya dan menyembunyikan jejaknya. Keluar tambah pintar. Ya. Bukan tambah pintar baca Qur'annya, tambah pintar cara membunuhnya. Akan tetapi perlu disadari bahwa kisos itu yang berhak untuk melakukannya adalah pemerintah kaum muslimin yang sah. Jadi bukan diserahkan kepada person-person masyarakat biasa, enggak. Kalau itu diserahkan kepada masyarakat biasa, yang terjadi adalah suasana yang chaos. Seperti dahulu kisah isu dukun santet di mana? Di Jawa Timur, tepatnya di Banyuwangi. Karena masing-masing berusaha untuk mengeksekusi, akhirnya yang ada adalah membunuh main hakim sendiri. Jadi walaupun Islam itu
mengakui dan mendukung mensyariatkan adanya qisas, akan tetapi yang berhak untuk mengeksekusi adalah pemerintah kaum muslimin yang sah. Misalnya orang sudah berwudu dan tidak sengaja menyentuh yang bukan mahramnya, apakah batal atau tidak? Tidak batal insyaallah. Tidak batal. Seandainya tidak dengan syahwat. Seandainya tidak dengan syahwat menurut pendapat yang lebih kuat. Ada sebagian ulama berpendapat kalau menyentuh akan batal. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab, nampaknya yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan kalau tidak pakai syahwat insyaallah tidak batal, apalagi tadi disampaikan tidak sengaja. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.